Ini dia lagi merasa cemburu yang benar-benar dalam sampai menyiksa batinnya. Ustaz, karma itu ada nggak ya? Gimana kalau saya pernah ada momen dimana meragukan Allah? Katanya apa yang kita alami, kita rasakan penderitaan itu bagian dari penggugur dosa. Ini dia lagi merasa cemburu yang benar-benar dalam sampai menyiksa batinnya. Tapi ini kayaknya cemburu sama seseorang. Ini termasuk penggugur dosa nggak nih, Dok? Bisa disikapi sebagai siksaan batin yang menggugurkan dosa? Yang menggugurkan dosa itu adalah ujian dari Allah. Tapi kalau penyakit hati itu bukan menggugurkan dosa. Itu penyakit amradul qulub, diantara penyakit hati, sehingga dia harus tazkiyatun nufus. Cara tazkiyatun nufus itu kayak mengobati jiwa dan hati dia dengan amal-amal soleh. Misalnya tazkiyatun nufus, ngobatin hatinya dengan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan mengingat Allah, dengan zikir hatinya jadi tenang. Terus juga innas sholata tanhal fahsya'i wal munkar, salat itu mencegah dari fahsya dan munkar. Salah satu di antara fahsya itu amradul qulub, penyakit hati. Terus apalagi ya yang tazkiyatun nufus tuh? Istighfar itu juga tazkiyatun nufus. Baca Quran itu juga tazkiyatun nufus, karena dia syifaun lima fis sudur, obat untuk penyakit di dalam hati. Itu bukan soal ujian sebagai penggugur dosa, dia sedang punya masalah amradul qulub, penyakit hati yang harus dia beresin, yang harus dia obatin. Jadi persepsinya bukan ini ujian dari Allah lah, semoga menggugurkan dosa saya. Tergantung ya. Kalau cemburunya ujian hidup, kayak seorang istri cemburu dengan istri yang lain, kayak istri Nabi gitu kan, itu kan ujian ya, itu menggugurkan dosa. Tapi kalau cemburu ke mantan, cemburu ke orang lain, bukan cemburu, mungkin lebih tepatnya dengki gitu kan ya, sirik gitu ke orang lain, itu bukan penggugur dosa sih, itu penyakit hati. Itu malah jadi nambah dosa. Ini nggak jelas juga sih pertanyaannya, tapi mungkin misalnya nih cemburu sama temen sekantor suaminya di kantor. Nah dia tuh sampai hatinya benar-benar tersiksa. Tergantung masalahnya nih. Kalau emang suaminya layak dicemburui karena tidak amanah, ya ini ujian dan harus diselesaikan dengan banyak cara lah menyelesaikannya. Tapi kalau ini lebih ke suaminya sih soleh, dia aja yang berlebih-lebihan, berarti amradul qulub, penyakit hati. Tergantung konteksnya. Ada suaminya masih wajar, biasa aja, namanya di kantor pasti ada ceweknya mungkin gitu kan. Ini istrinya kayak pengen ikut terus ke kantor. Gua pengen nemenin, takut apa misalnya. Pengen live streaming terus kayak live location. Iya. Jadi kemana dia pergi ketahuan gitu kan. Kan itu bisa 1 hour, 2 hours gitu kan ya. Jadi dia udah selesai nih 2 jam, live lagi. Pengen tahu kamu ke mall mana. Nggak gitu-gitu amat juga sih. Kecuali kalau suaminya emang nggak fair. Karma itu ada nggak ya? Karma dalam bahasa Islam itu disebut dengan jaza, balasan. Nanti ada kaidah al jaza min jinsil amal, balasan itu tergantung jenis amal. Mungkin karma istilah saudara-saudara kita di luar Islam ya. Tapi dalam Islam hampir mirip. Kalau kita nyakitin orang dengan satu jenis perbuatan, nanti kita akan dibalas oleh Allah dengan cara yang sama. Al jaza min jinsil amal. Ini bisa hasanah, bisa sayyi'ah, bisa yang baik, bisa yang buruk. Kayak kita nolongin orang, Allah tolong kita. Tutupin aib orang, Allah tutupin aib kita. Ringankan beban orang, Allah ringankan beban kita. Sebaliknya, kita menzolimi orang, nanti Allah akan balas kita dengan dizolimin orang lain. Kalau kita nggak bertaubat, kita ambil hak orang lain, Allah akan balas kita dengan diambil hak kita oleh orang lain. Kayak gitu-gitu. Itu mau disebut karma, emang nggak ada istilahnya dalam Islam, tapi secara kaidahnya mirip, namanya jaza.
Dan itu balasnya. berlaku nggak hanya ke sesama manusia ya, sama alam juga, sama binatang mungkin. Kepada semua makhluk, karena semuanya punya hak. Ketika kita zalim sama hewan walaupun kecil, cuman nggak sampai berlebihan juga sih. Jalan takut keinjak semut gitu, jinjit aduh takut nginjak semut daripada gue lagi diinjak siapa gitu kan ya. Ya nggak gitu juga sih kan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebankan kita sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sewajarnya. Ada nyamuk, jangan dibunuh, kasihan, menumpahkan darah ntar ditumpahkan darah. Ya nggak gitu juga sih, nyamuk kan termasuk hewan-hewan yang boleh dibunuh karena dia mengganggu nyamuk, cicak gitu-gitu. Tapi cicak dibunuh aja, jangan dimutilasi, jangan dizolimin gitu. Karena waktu kecil tuh dulu ada anak-anak SD, aku juga pernah gitu soalnya. Cicak dipotong ekornya, lucu tuh loncat-loncat. Itu mah astagfirullahaladzim lah, dosa. Kayak capung dulu kan di Aceh tuh orang suka ngadu-ngadu capung tuh. Sampai aku ngadu-ngadu capung ya, kepalanya copot. Pernah kan ya? Iya, pernah. Itu waktu kecil itu enggak ini. Itu karma, kalau sebutlah keburukan-burukan amal fisik. Kalau amal hati ada karmanya juga nggak? Contohnya gimana? Misalnya sebel sama orang, nggak sampai keluar actionnya, cuman amal hati aja gitu. Enggak lah, kalau belum mengganggu orang lain, maka itu tidak dicatat sebagai sebuah keburukan. Hanya ada rasa malas banget sama dia, rasa kayak gitu kan. Itu kan kalau kita nggak ikutin, itu kan waswasus syaitan, waswasah dari setan. Ya belum jadi apa-apa, malaikat juga nggak mencatatnya sebagai sayyi'ah, sebagai amal buruk. Baru ya tadi bisikan. Kita kan sering dibisikin setan, riya lah, sombong lah, apalah. Kalau belum diikutin jadi sesuatu yang kita ekspresiin, ya belum. Ini pertanyaannya, gimana kalau saya pernah ada momen dimana meragukan Allah dan kembali meyakininya ketika lebih mendalam ingin mencari tahu tentang Islam. Apakah dosa saya yang meragukan Allah di masa lalu dan apakah bisa dimaafkan? Gak ada dosa yang gak dimaafkan. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'ah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya, termasuk syirik. Syirik itu baru gak dimaafin kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Tapi kalau dia belum meninggal dan bertaubat, mau syirik, mau meragukan Allah, mau dia durhaka ke Allah dengan menuduh Allah dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, semuanya asal dia bilang astagfirullahalazim, Rabbi zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, saya sudah menzalimi diri saya sendiri, maafinlah saya, ampunilah dosa saya. Allah ghafurun rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalilnya bahwa Allah pasti maafin. Allah ghafurun rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Gak ada yang gak dimaafin, gimana pun masa lalunya. Ustaz, saya di masa lalu itu jahat banget. Bukan itu intinya. Mau taubat gak? Kalau mau taubat, cara taubat dengan Allah itu sederhana. Allah tuh gak ribet, cukup menyesali, bilang Allah maafin saya dengan bahasa kita boleh, dengan bahasa Arab Rabbi zalamtu nafsi faghfirli boleh, atau Rabbi firli wali walidayya boleh, apapun yang kita hafal Allah hapuskan. Segampang itu Ustaz, segampang itu. Terus kalau kita ulangin, itu masalahnya. Masalahnya itu bukan di Allah, masalahnya di kita. Kita benar nggak mau taubat? Kalau kita benar mau taubat, kita bikin dosa sekian puluh tahun, lalu kita mengatakan astagfirullah sekali aja, maka puluhan tahun dosa kita itu semuanya dihapus sama Allah. Masalahnya kita kadang-kadang mengatakan astagfirullah dengan hati yang belum mantap. Astagfirullah kita itu hanya gara-gara kita lagi ada masalah. Astagfirullah kita itu hanya sepintas aja, terus nggak dilanjutin dalam amal-amal soleh. Akhirnya taubat kita belum nasuha, belum sempurna. Kalau kayak gitu, Allah nunggu sampai taubat kita benar. Astagfirullahaladzim, udah Allah hapuskan, diulangi lagi. Ya Allah, ya udah Allah tunggu sampai kita benar-benar ninggalin dosa itu
nggak ngulangin lagi, dan meninggal dalam keadaan sudah meninggalkan dosa tersebut. Itu kan dilihat akhirnya ya. Makanya kalau kita belum berhasil, coba lagi aja. Coba lagi selama masih dikasih nyawa sama Allah, kita coba lagi aja dalam proses taubat. Ya, soalnya mungkin pas ya istilahnya iman lagi ngedrop, jadi datang lagi ragunya. Jadi ya tadi ada pikiran Itu macam-macam. selain taubat, kalau yang bab ragu itu dia juga perlu belajar mencas iman. Iman itu kalau nggak dicas, apalagi kita banyak banget ngedownload hal-hal yang nggak baik ya, yang makan kuota, makan baterai, makan pulsa pulsa iman. Jadi harus sering-sering dicas. Ngecasnya, salah satu cara mencas iman yang paling sederhana itu adalah mendengar nasihat dari orang soleh, dengerin taklim, dengerin booster, dengerin ceramah di YouTube, pokoknya dengerin sebanyak-banyaknya biar iman kita dicas terus. Dengarkan itu dengan respect kepada ulama. Kalau kita mendengarkan nasihat tapi kita kayak sebel sama orangnya, susah. Kenapa sebel? Mungkin kita nggak suka aja sama image dia yang dibangun oleh media misalnya. Ya susah kalau kayak gitu. Tapi kalau kita mendengar dengan respect dan berhusnuzon bahwa dia itu orang soleh yang perlu kita dengarkan nasihatnya, itu akan kerasa. Pernah nggak dengar ceramah ke orang yang menurut Inong biasa aja, ceramahnya tuh bagus tapi kayak nggak berasa. Iya. Atau ceramahnya sederhana tapi karena kita respect sama orangnya jadi kayak berkualitas gitu kan. Penting menghargai orang lain itu penting. Sahabat mendengar nasihat dari Nabi itu langsung naik imannya. Kenapa? Mereka sangat menghargai Rasulullah, mereka sangat menghormati Rasulullah. Coba kalau kita ketika mendengar nama Rasulullah itu kita langsung kayak ada rasa, wah ini bukan orang biasa nih yang disebut, yaitu sosok Rasulullah SAW. Minimal kalau mau lebih ideal sih kita bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang zaman dulu tuh sampai Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selalu angkat tangan, dan itu nggak malu buat mereka. Kayak kita nggak malu pride dengan sesuatu yang sifatnya kehidupan anak muda. Harusnya dengan Rasulullah juga Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bentuk ekspresi penghormatan mereka, sehingga hadis nasihat Nabi itu, sunnah Nabi itu jadi sesuatu yang bernilai dan berharga. Gara-gara yang ngucapinnya adalah Rasulullah SAW. Jadi balik lagi ke yang tadi, tetap dimaafkan ya. Pasti dimaafin. Allah sendiri yang berjanji, yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, sehingga Allah katakan la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maksud berputus asa di sini, berputus asa minta ampun, berputus asa untuk taubat, berburuk sangka seolah-olah dosanya udah nggak keampunin lagi. Itu namanya berputus asa. La taqnatu, jangan berputus asa. Sip.